Selamat pagi anak-anak. Halo, jumpa kembali bersama dengan Mister. Ya, Mister senang hari ini karena kembali menyapa kalian di pembelajaran tematik. Adapun muatan pembelajaran hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Ada di halaman bukunya, halaman 20, 21, dan 22. Ulangi, buka buku tematiknya ya. Buku tematiknya tolong dibuka. Halaman 20, 21, dan 22. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk benda di sekitar kita. Ya. Contoh benda di sekitar kita, kertas. Ya. Kemudian ada kayu, itu juga benda. Ada lemari, ada kursi, ada laptop, ya. Ada pensil, itu juga termasuk benda-benda di sekitar kita. Ya. Nah, mari kita amati pelajaran hari ini di halaman 20. Perhatikan, Mister akan membaca dan kalian menyimak ya. Halaman 20, 21, dan 22. Aku adalah sebuah benda, bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Nah, jadi yang namanya benda itu ya bermacam-macam bentuknya. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Tentu anak-anak bisa perhatikan di buku tematiknya. Kalau kita perhatikan di sini, ya jelas pasti jawabannya adalah kertas, ya. Karena bentuknya segi 4, kemudian digunakan untuk menulis, kemudian bisa dilipat dengan model yang kita mau atau beragam bentuknya. Ada bentuk perahu, burung, dan kita juga bisa membentuknya seperti pesawat. Nah, itu adalah kertas ya. Anak-anak, benda apakah yang dimaksud? Benda tersebut adalah kertas. Nah, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Pasti kalian mempunyai ya benda tersebut. Karena tiap hari kalian belajar menggunakan buku. Nah, itulah yang dimaksud, yaitu buku. Dan bagaimana bentuknya? Bentuk buku adalah segi 4 ya, segi 4. Tapi ada juga buku yang bentuknya persegi ya, persegi panjang ya. Nah, apakah kegunaannya? Kalau kita perhatikan, buku ini adalah benda tapi bermanfaat. Kegunaannya adalah untuk menulis. Nah, kalian bisa jawab di halaman 20 dan 21. Kita lanjut ya anak-anak ya. Kalian memperhatikan dan bisa dicatat di buku tematiknya ya. Nah, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mister akan baca, anak-anak perhatikan. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita ya. Bermacam-macam benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Nah, ini kita sudah berbicara tentang sifat ya. Ada yang halus. Nanti akan bisa kasih contoh. Benda yang halus itu apa sih? Ya, ada yang kasar, ada yang basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain. Perhatikan ya, benda yang kasar itu artinya permukaannya kasar. Contoh batu. Kalau kita lihat, kalau kalian ambil sebuah batu, bendanya itu kasar ya. Jadi bentuknya tidak beraturan. Permukaannya juga kasar. Ada juga pasir. Pasir juga kasar. Tidak beraturan.
Kemudian ada juga kulit pohon. Pernah tahu ya kulit pohon ya? Kulit pohon kalau kalian perhatikan ada di batang pohon tentunya. Ya, kulit itu bagian daripada luar pohon atau batang pohon ya. Itu bentuknya kasar, tidak beraturan. Atau ya bergelombang-gelombang, ada yang bergerigi ya. Kemudian ada yang bentuknya tidak merata begitu ya. Nah, contoh benda yang basah, pasti kalian tahu benda yang basah itu apa? Siapa yang bisa jawab? Benda basah adalah air. Itu benda basah. Tiap hari kalian bermain atau mandi menggunakan air, itu benda basah. Makanya ketika kita mandi, ya otomatis air itu akan membasahi tubuh kita ya. Nah, karena sifatnya apa? Cair. Kalau benda seperti pasir, batu, kulit pohon, itu sifatnya bendanya keras. Nah, benda yang memiliki permukaan halus apa? Ayo, benda yang memiliki permukaan halus. Perhatikan bukunya, halaman 22. Benda yang memiliki permukaan halus adalah kapas. Kapas bisa kalian temukan ya, ada di bantal, di kasur, biasa itu menggunakan kapas ya. Ada juga pohonnya, pohon kapas. Mungkin kalau kalian mau perhatikan pohon kapas, bisa di Google, lihat ya pohon kapas. Nah, itu bentuknya tinggi ya, besar pohonnya. Nah, kapas itu bentuknya putih atau warnanya putih ya, bentuknya ya kalau dibilang bentuknya itu lembut ya, halus. Nah, kemudian ada juga bulu dan kertas, itu bentuk permukaan yang halus ya. Kapas, bulu, kemudian kertas, itu bentuk permukaannya halus. Nah, contoh bulu ini misalnya yang halus itu bulu kelinci, itu kan halus ya. Kemudian tentu masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam ya. Ada yang segi 4, segi 3, mungkin ada yang persegi panjang, ada yang lingkaran, bermacam-macam, ada juga yang berubah. Nah, benda juga bisa berubah. Contoh air kalau dimasukkan di dalam botol, ya bentuknya jadi berubah. Nah, kalau juga dimasukkan di dalam wadah yang berbeda, ember, juga bentuknya berubah ya. Nah, bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap dan itu tidak berubah. Biarpun dipindahkan pensil di tempat yang lain, tetap bentuknya sama. Begitu juga kertas ya, kecuali air kalau dipindahkan ke wadah yang berbeda, dia bentuknya berbeda. Nah, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda, dia tetap sama ya. Kalau pensil, kertas, buku, lemari. Nah, sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai apa? Contoh, kalau Mister masukkan air di dalam botol, itu akan bentuknya berubah ya, sesuai dengan bentuk. Masukkan di botol berubah bentuk, masukkan di ember berubah bentuk, masukkan di akuarium juga berubah bentuk. Nah, hari ini anak-anak perhatikan, memang di sini kalian diskusi, tapi Mister minta supaya kalian bisa bertanya kepada papa, mama, koko, cece yang ada di rumah untuk bisa bertanya jawab ya. Misalnya di sini ada kata halus, kasar, halaman 22. Perhatikan halaman 22, ada halus, ada kasar, ada basah, ada tetap, ada berubah. Nah, maknanya apa? Tadi sudah disampaikan, kalian tinggal bisa mempelajari di teks bacaan tadi ya. Teks bacaan yang ada di buku tematik kalian, halaman 21 dan 20. Halaman 20, 21 ya, dan 22. Nah, misalnya halus, maknanya apa? Makna halus itu apa, anak-anak? Itu juga jawabannya ada di halaman 23. Nah, misalnya contoh halus ya. Misalnya halus itu berarti maknanya licin. Kemudian apalagi maknanya? Lembut.
kemudian tidak kasar, itu maknanya dari halus. Nah, contoh benda halus tadi kalian sudah mendengar yang Mister sampaikan, ada di buku benda-benda yang permukaan halus, ada kapas, ada bulu, ada kertas. Nah, kalian kerjakan halaman 22 dan 23, gampang anak-anak. Ini halaman 22 dan 23 ya. Halaman 22 23, tinggal kalian perhatikan kata-kata yang ada di sini ya. Kata-kata yang ada di sini ya. Contoh, ulangi, Mister kasih contoh. Misalnya kata halus, maknanya ada di halaman 23. Misalnya maknanya adalah halus, yaitu lembut, licin, atau tidak kasar. Nah, kalau halus itu lembut, licin, atau tidak kasar. Ini makna halus ya. Nah, nanti kalian tulis di sini. Misalnya ini yang kita sudah catat di halus. Jadi tulis H-A-L-U-S, halus. Nah, maknanya halus, licin, lembut, kemudian tidak kasar. Ini ya anak-anak ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Jadi untuk menguji pemahaman kalian berlatih ya, susun huruf-huruf berikut hingga membentuk kata yang dimaksud. Nah, jadi ini kata ini kan belum beraturan, masih acak, kalian susun ya. Contoh, ini kan S-L-U-A-S disusun jadi halus. Nah, halus itu maknanya licin, lembut, atau tidak kasar. Oke, paham nggak anak-anak? Nah, ini nggak sulit ya anak-anak. Jadi kerjakan halaman 22 dan 23. Nanti kalian foto, kirim di Google Classroom. Oke, Mister ulangi lagi. Tugasnya apa, Mister? Tugasnya ada di buku halaman 22 dan 23. Kalian mencari kata, ya kata sudah ada di sini. Ada kata halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Kalian hanya mencari makna. Nah, untuk mencari maknanya ada di halaman 23. Tinggal kalian perhatikan. Contoh, bisa ulangi lagi ya. Kata halus, itu kan kata halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Bisa kasih contoh kata halus. Maknanya apa? Ada di halaman 23. Misalnya licin, lembut, dan tidak kasar. Itu makna halus. Ya, tahu ya anak-anak ya. Makna itu arti halus itu licin, lembut, atau tidak kasar. Nah, kemudian kalian perbaiki kata yang belum berbentuk ya. Misalnya nih S-L-U-A-H. Nah, kalau kita bentuk katanya menjadi halus, H-A-L-U-S, halus, tulis ya di situ. Dan maknanya licin, lembut, atau tidak kasar. Ingat di halaman 22 dan 23. Kalian kerjakan, kirim di Google Classroom ya, dipoto dulu tentunya anak-anak, dan kirim di Google Classroom. Mister tunggu. Oke, semangat, nggak boleh malas. Jadi ingat, kerjakan halaman 23, 22, dan 23. Kalian mencari makna dan juga mengubah atau menyusun kata yang belum beraturan. Sampai di sini anak-anak pelajaran kita ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya, masuk aja di link Meet kita ya, di kelas kita ya, di link Meet kita yang bisa kirim di grup dan juga dikirim di Google Meet-nya. Oke, sampai jumpa. Dadah anak-anak.